Dia tidak akan bisa sembuh, Le. Tak lama lagi nyawanya akan diambil oleh Nyimas Wulansari, Ratu Jin penguasa Gunung Angker ini. Itu sudah menjadi perjanjiannya dengan Ratu Nyimas Wulansari. Sebaiknya kamu bawa pulang lagi Bayu ke rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pemangku Cermis yang akan menceritakan cerita-cerita misteri, cerita pengantar tidur untuk Anda tentunya, bagi pecinta dunia misteri. Pada kali ini saya akan menceritakan cerita misteri Ambang Batas Pesugihan Ratu Jin Nyimas Wulansari. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Tanpa menunggu lama-lama, yuk kita dengarkan saja bersama-sama. Cerita ini berawal ketika Bono merasa bingung harus mendapatkan uang dari mana untuk membayar hutang-hutangnya kepada rentenir. Sementara jualan baksonya sepi pembeli. Tengah hari, saat dia berhenti di pinggir jalan di bawah pohon rindang, dia menjajakan baksonya di dekat pertokoan sambil beristirahat. Lama di sana, namun tak ada satupun pembeli yang membeli baksonya. Bono yang terduduk sambil melamun tiba-tiba dikagetkan dari belakang oleh seseorang. Saat menoleh ke belakang, ternyata yang mengagetkan Bono adalah Bayu, teman satu kampungnya. Ketika melihat Bayu, Bono merasa pangling melihat penampilannya yang terlihat keren dengan memakai pakaian yang bermerek. Juga jam tangan yang melingkar di tangan kirinya juga tidak murah. Wih, Bayu, kamu keren amat. Rupanya kamu sudah sukses sekarang, Bay. Aku ikut senang, puji Bono. Iya dong, alhamdulillah. Hidup itu harus ada kemajuan toh, jawab Bayu menyemangati. Aku perhatikan dari tadi kamu melamun saja. Sepertinya kamu sedang ada masalah, Bon. Kenapa? Tanya Bayu. Ternyata dari kejauhan sempat memperhatikan Bono yang selalu melamun saat berjualan. Iya nih, Bay. Jualan lagi sepi. Tambah aku punya hutang sama rentenir. Harus bayar minggu ini lagi. Aku bingung, Bay, jawab Bono dengan nada memelas. Mendengar keluh kesah Bono, Bayu segera mengeluarkan uang dari dompetnya. Dia memberikan uang dalam jumlah yang cukup besar agar Bono segera membayarkan hutangnya kepada rentenir itu. Dan tidak lupa, Bayu pun memberikan alamat rumahnya. Bila suatu hari Bono membutuhkan bantuan Bayu, dia juga mengungkapkan jangan sungkan-sungkan untuk datang ke rumahnya. Beneran ini, Bay? Uang ini untukku. Terima kasih, Bay. Terima kasih. Setelah memberikan uang itu, Bayu pamit pada Bono karena dia harus pergi lagi. Setelah Bayu pergi, segera Bono menuju rumah Pak Diro, seorang rentenir, untuk membayar hutangnya. Dengan perasaan senang, Bono bisa melunasi hutangnya pada Pak Diro. Uang pemberian Bayu ternyata masih tersisa 300.000. Bono pergunakan uang itu untuk menambah modal jualan baksonya. Esok harinya dia berjualan dengan semangat barunya, berharap jualan kali ini bisa laku. Segera berkeliling kampung dan menjajakan jualannya. Hanya saja harapan ternyata berbeda dengan kenyataan. Jualan baksonya masih saja sepi pembeli, hingga dia tidak bisa melanjutkan kembali berjualan baksonya karena sudah tidak ada modal lagi. Ketika Bono terdiam di rumah kontrakannya sambil melamun,
dia teringat dengan alamat rumah Bayu. Segera dia pun menuju rumah Bayu. Sampai di depan rumah Bayu, Bono terperangah melihat rumah Bayu yang begitu mewahnya. Segera dia pun mengetuk pintu rumah. Tak lama, Bayu membukakan pintu dan menyambut Bono dengan hangat. Dia dipersilahkan masuk dan disuguhi makan dan kue yang enak. Setelah makan-makan, mereka duduk di ruang santai. Bayu memperlakukan Bono bukan layaknya seorang tamu, tapi seperti keluarganya. Mereka berbincang-bincang ke sana kemari, hingga Bono kembali berkeluh kesah pada Bayu tentang usaha baksonya yang bangkrut. "Emang kamu butuh modal berapa, Bon?" tanya Bayu. Bukan, Bay. Bukan itu. Aku malu kalau harus pinjam uang. Takut nggak bisa bayar. Tapi aku mau minta pekerjaan. Itu juga kalau ada. Kerja apa saja deh. Yang penting aku bisa kerja, pinta Bono. Mendengar permintaan Bono, Bayu menawarkan pekerjaan padanya. Dia ditawari kerja oleh Bayu untuk menjadi sopir pribadinya. Karena Bayu tahu bahwa Bono di kampungnya dulu dia sudah bisa mengendarai mobil untuk membawa hasil panen sayuran ke pasar-pasar. Mendengar tawaran itu, dengan senang hati Bono menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh Bayu. Singkat cerita, kini Bono tinggal di rumah Bayu. Dia diberi fasilitas kamar di sana. Setiap harinya, Bono bekerja mengantar Bayu kemanapun dia pergi. Hanya saja dalam bepergian, Bayu hanya bersenang-senang dan berfoya-foya. Berangkat siang, pulang larut malam. Keseharian Bayu dihabiskan di tempat-tempat yang mewah, di restoran, mall, hotel, tempat pijat, dan malamnya Bayu berada di klub malam, tempat karaoke, dan hiburan malam lainnya. Pulang subuh dalam keadaan mabuk. Bono yang menjadi supirnya kala itu, walaupun diajak untuk ikut bersenang-senang, dia selalu menolaknya. Dia lebih memilih diam di dalam mobil. Walaupun Bono sahabatnya, dia memposisikan diri sebagai pegawainya Bayu. Apalagi Bono menjadi supir, dia harus selalu terjaga dan sadar agar selama menjadi sopirnya tidak membahayakan Bayu yang kini menjadi majikannya. Semakin hari, Bono semakin bertanya-tanya tentang Bayu. Karena sebulan sudah dia bekerja menjadi supirnya, dia tidak pernah melihat Bayu bekerja. Tapi uangnya selalu banyak. Walaupun sudah mapan, tapi dia belum juga menikah. Malah sukanya bermain dengan wanita yang tidak jelas, pikir Bono. Hingga suatu hari, sekitar jam 3 sore, dengan terburu-buru, Bayu meminta kunci mobil. Dia memasukkan tas dan segera pergi tanpa meminta untuk mengantarnya. "Bon, hari ini kamu di rumah saja. Aku harus pergi. Paling pulang besok sore ya," kata Bayu sambil melajukan mobilnya. Bono hanya mengangguk saja saat itu. Malam harinya, kini Bono hanya sendirian di rumah. Sekitar jam 9, anehnya mata Bono sudah tidak bisa menahan rasa kantuk. Dia pun tertidur di ruang tengah. Ketika dia terlelap tidur, tiba-tiba saja dia terbangun karena mendengar suara berisik
dari kamarnya Bayu. Bono segera memeriksa kamar Bayu. Tepat di depan pintu kamar Bayu, Bono mencoba untuk memanggil Bayu. Siapa tahu Bayu sudah pulang tanpa memberitahu Bono. Bayu, kamu sudah pulang toh? Sedikit berteriak. Namun tak ada jawaban dari dalam. Suara berisik itu semakin terdengar olehnya. Saat hendak membuka pintu kamarnya, ternyata pintunya terkunci. Bono pun mencoba mengintip dari lubang kunci pintu. Namun dia tidak bisa melihat apa-apa karena gelap. Kamar Bayu lampunya tidak dinyalakan. Namun suara berisik itu terus terdengar oleh Bono seperti suara kertas yang dihambur-hamburkan. Dan tiba-tiba saja bau wangi bunga sedap malam tercium olehnya. Entah kenapa suasana malam itu agak menyeramkan, tidak seperti biasanya, hingga membuat bulu kuduk Bono merinding tiba-tiba. Karena ketakutan, Bono segera berlari masuk ke kamarnya dan melanjutkan tidurnya. Pagi harinya setelah Bono terbangun, ketika itu juga dia teringat dengan kejadian semalam di kamarnya Bayu. Segera dia pun beranjak untuk memeriksa keadaan kamar Bayu. Kembali, Bono mengintip kamar Bayu dari lubang kunci pintu kamar. Terlihat jelas di kamar Bayu di atas kasur begitu banyak tumpukan uang berserakan dengan pecahan 100 dan 50 ribuan. Bono pun merasa aneh. Kenapa Bayu menyimpan uang di atas kasurnya dan dibiarkan berantakan begitu saja? Lalu semalam terdengar suara kertas berhamburan. Apa mungkin uang itu tertiup angin? Sementara kamar Bayu begitu tertutup rapat dan tak mungkin angin besar masuk ke kamarnya, pikir Bono. Bono pun segera beres-beres rumah dan pergi mandi. Sambil pikirannya terus memikirkan keanehan di kamarnya Bayu. Sore harinya, sepulangnya Bayu, dia terlihat lelah dengan mata yang merah seperti kurang tidur. Bayu segera masuk ke kamarnya. Bono tak berani mengganggunya waktu itu. Dia segera mencuci mobil dan membiarkan Bayu untuk beristirahat. Malamnya, Bayu terbangun dari tidurnya. Dia tanpa ragu meminta Bono untuk membereskan uang yang berserakan di atas kasur kamarnya. Bono tanpa menolak segera masuk kamarnya dan membereskan uang yang diperintahkan oleh Bayu. Sementara Bayu, dia pergi mandi. Di dalam kamar, saat sedang membereskan uang yang berserakan, kembali Bono mencium bau wangi bunga sedap malam. Ketika memperhatikan sekeliling kamar, dia tidak menemukan ada bunga sedap malam di kamarnya Bayu. Dan di taman rumah pun Bono tidak melihat ada tanaman sedap malam. Tak berpikir aneh-aneh, Bono terus melanjutkan membereskan uang. Mungkin wangi bunga itu berasal dari wangi sabun mandi yang dipakai oleh Bayu. Tak lama, Bayu keluar dari kamar mandi yang bersatu dengan kamar tidurnya. Saat mencium bau wangi tubuh Bayu sehabis mandi, bau wangi itu berbeda dengan wangi bunga sedap malam. Lalu, wangi bunga itu dari mana? Pikir Bono. Setelah Bayu berganti pakaian dan Bono pun selesai membereskan uang yang berserakan itu, Bayu mengambil segepok uang dan diberikannya pada Bono. "Ini untukmu, Bon. Anggap saja
gaji kamu selama kamu kerja di sini. Sebanyak ini, Bay. Apa aku dipecat? Tanya Bayu gemetaran. Enggak lah, kamu enggak aku pecat. Kamu sudah aku anggap sebagai keluarga aku, Bon. Jawab Bayu sambil tersenyum. Bono pun menerima segepok uang yang jumlahnya tidak kurang dari 10 juta saat itu. Dengan kebaikan Bayu yang sudah menganggap Bono sebagai keluarganya, dia pun membuang jauh-jauh pikiran buruk terhadap Bayu. Kejadian semalam pun dia urungkan untuk ditanyakan pada Bayu. Biarlah itu menjadi rahasia Bono sendiri. Apalagi Bono merasa masih baru kerja bersama Bayu, jadi belum tahu sepenuhnya tentang Bayu. Yang terpenting, Bono diperlakukan baik oleh Bayu, itu sudah lebih dari cukup. Setelah itu, kembali Bayu dengan aktivitasnya yang seperti biasa, bersenang-senang dan berfoya-foya. Dan ada kalanya dalam 1 bulan itu, waktu di mana Bayu hanya pergi sendiri tanpa ditemani Bono. Dan sepulangnya Bayu, kembali Bono disuruhnya untuk membereskan tumpukan uang di atas kasur kamarnya yang berserakan. Dan bau wangi sedap malam pun selalu tercium oleh Bono. Hal itu terus dilakukan oleh Bayu dan Bono selama 1 tahun. Hingga Bono pun kini sudah memiliki rumah sendiri. Anak istrinya pun kini bisa tinggal di kampungnya dengan nyaman. Selama ikut bekerja pada Bayu, Bono kini sudah tidak lagi merasa susah. Karena Bayu yang begitu royal padanya dalam memberikan uang dan gajinya. Kini Bayu pun sudah tidak memikirkan lagi keanehan-keanehan yang dialaminya selama bekerja pada Bayu setiap bulannya pada hari-hari tertentu. Hingga suatu hari Bayu pun jatuh sakit. Dia mengalami demam yang tinggi. Pada minggu keempat, Bayu biasanya pergi sendiri. Namun kali ini dengan sakit yang dideritanya, dia meminta Bono untuk mengantarnya. Namun sebelumnya, Bayu minta untuk merahasiakan apa yang nanti akan dilakukan oleh Bayu di sana pada semua orang. Cukup Bono saja yang tahu. Karena Bono sudah dianggap Bayu keluarganya. Bono pun berjanji untuk tidak bercerita pada siapa-siapa. Sore harinya seperti biasa sekitar jam 3 sore, kini mereka berangkat menuju sebuah gunung yang jaraknya lumayan jauh. Dengan petunjuk Bayu, sekitar jam 8 malam sampailah mereka di depan rumah di kaki gunung. Rumah itu terpencil, hanya ada satu-satunya dengan cahaya lampu yang redup. Segera Bono memarkirkan mobilnya. Mereka masuk ke rumah itu dan disambut oleh laki-laki paruh baya dengan hangatnya. Laki-laki itu diperkenalkan kepada Bono dengan nama Pak Suta. Laki-laki itu sudah terlihat akrab sekali dengan Bayu. Mereka pun duduk di balai-balai kayu bambu dengan beralaskan tikar. Pak Suta menyuguhkan kopi kepada mereka. Bayu yang terlihat pucat dan kini lebih terlihat murung. Di hadapan mereka, Bono melihat nampan yang berisi sesaji lengkap dengan bunga 7 rupanya. Dan yang paling menarik perhatiannya adalah bunga sedap malam yang khusus disimpan dalam kendi yang terpisah. Dalam pikiran Bono, mungkin ini penyebabnya ketika di rumah Bayu dia sering mencium bau bunga sedap malam.
Selama itu Bono hanya terdiam saja, hanya melihat Bayu dan Pak Suta berbincang-bincang. Hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Bayu dan Pak Suta bersiap-siap untuk pergi. Sementara Bono diminta untuk istirahat saja di rumah Pak Suta. Sambil membawa nampan berisi sesaji, Bayu dan Pak Suta pun pergi menuju gunung di dekat rumahnya. Bono tak tahu apa yang akan dilakukan oleh mereka di sana dengan sesaji yang dibawanya. Bono pun memilih tertidur untuk beristirahat di rumah Pak Suta. Sekitar jam 5 subuh, Bono terbangun dengan kedatangan Bayu dan Pak Suta. Bayu terlihat semakin pucat saat itu. Tak lama, Bayu pamit pada Pak Suta untuk langsung pulang karena kondisi badannya sedang sakit. Bono segera membawa Bayu pulang. Selama perjalanan, Bayu hanya terdiam saja dan tertidur. Namun, dia tidak mau dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah, Bayu langsung masuk ke kamar tamu. Dan seperti biasanya, Bayu menyuruh membereskan tumpukan uang di kamarnya setelah Bono beristirahat nantinya. Setelah beristirahat, Bono segera memeriksa keadaan Bayu. Saat dilihatnya, kondisi Bayu masih demam dan wajahnya semakin pucat. Karena khawatir, Bono segera menghubungi dokter agar memeriksa kondisi Bayu. Setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa Bayu sakit tifus, hingga dianjurkan agar Bayu untuk beristirahat. Setelahnya, Bono masuk ke kamar Bayu, dan betul saja, Bayu kembali melihat uang yang banyak berserakan di atas kasur, dan selalu tercium bau wangi bunga sedap malam. Setelah membereskan uang itu, diam-diam Bayu menghitung jumlah uang, dan ternyata jumlah uang yang dibereskan oleh Bono sebanyak 500 juta. Jumlah yang sangat banyak. Lalu Bono menyimpan uang itu di dalam lemari. Ketika membuka lemari yang biasa Bayu menyimpan uang, Bono terkejut dan terperangah. Isi dari lemari baju itu ternyata semuanya tumpukan uang yang tak terhitung jumlahnya. Kini begitu penuh pertanyaan dalam benaknya Bono tentang Bayu. Namun pertanyaan itu hanya bisa disimpan dalam hatinya saja. Apalagi Bayu kini sedang sakit tak berdaya. Seminggu berlalu, kondisi Bayu semakin hari semakin memburuk. Namun dia tidak mau dan melarang Bono untuk membawanya ke rumah sakit, apalagi menghubungi keluarganya di kampung. Hari-harinya kini disibukkan mengurusi Bayu yang sakit. Bono yang tak tega melihat kondisi Bayu yang semakin parah, dia pun terpaksa membawa Bayu ke rumah sakit. Akhirnya Bayu dirawat di rumah sakit itu. Namun 3 hari berada di rumah sakit, kondisi Bayu belum juga membaik. Hingga Bono teringat pada Pak Suta, kuncen Gunung Angker itu. Bono yang diam-diam tanpa sepengetahuan Bayu, dia pergi menemui Pak Suta. Siapa tahu Pak Suta bisa menolongnya. Sampailah ia di rumah Pak Suta dan mengabarkan sakitnya Bayu. Mendengar Bayu sakit, Pak Suta hanya tersenyum saja. Dia tidak akan bisa sembuh, Le. Tak lama lagi
nyawanya akan diambil oleh Nyimas Wulansari, Ratu Jin penguasa Gunung Angker ini. Itu sudah menjadi perjanjiannya dengan Ratu Nyimas Wulansari. Baiknya kamu bawa pulang lagi Bayu ke rumahnya, ujar Pak Suta. Mendengar Pak Suta berkata seperti itu, Bono pun kaget dan tidak menyangka dengan apa yang telah dilakukan oleh Bayu. Namun Bono tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah bertemu dengan Pak Suta, Bono menurut apa yang disarankan olehnya. Dia membawa kembali Bayu ke rumahnya dari rumah sakit. Berada di rumah, Bayu yang terbaring di kamarnya kini mengajak bicara pada Bono. Bayu pun mulai berterus terang pada Bono. Di hadapan Bono, Bayu mengaku bahwa dia sudah bersekutu dengan Ratu Jin di Gunung Angker itu. Dia melakukan perjanjian selama 20 tahun. Kini waktunya sudah habis. Tak lama lagi dia akan dijemput oleh Ratu Jin itu. Dia menjelaskan alasan kenapa dia nekat untuk melakukan persekutuan dengan Ratu Jin. Dulu, semenjak dia pergi ke kota, hidupnya lumayan baik, hingga dia jatuh hati pada seorang wanita. Namun, selama menjalani hubungan dengan wanita itu, Bayu hanya diperas hartanya saja. Setelah hartanya habis, Bayu ditinggalkan begitu saja. Dalam kondisi Bayu yang sudah tidak punya apa-apa lagi, akhirnya Bayu memutuskan untuk bersekutu dengan Ratu Jin yang dikasih tahu oleh seseorang yang dikenalnya. Walaupun dengan syarat, Bayu tidak boleh menikah setelah bersekutu dengannya. Sebulan sekali, Bayu harus melayani nafsu Ratu Jin itu. Setelahnya, Bayu akan mendapat uang gaib yang diantarkan di atas kasur kamarnya. Bayu harus menggunakan uang itu untuk berfoya-foya dan bersenang-senang. Itu sudah dilakukan oleh Bayu selama 20 tahun. Setelah bercerita itu, Bayu pun berpesan pada Bono, jika tiba saatnya nanti nyawa Bayu diambil oleh Nyimas Wulansari, dia meminta agar cerita ini dirahasiakan pada keluarganya di kampung, dan harta yang dia miliki tolong berikan pada ibunya, karena harta itu sudah menjadi milik Bayu sepenuhnya dan aman untuk digunakan. Bono pun mendapat uang dari Bayu sebesar 1 miliar. Tanda terima kasih Bayu pada Bono karena sudah merawatnya selama Bayu sakit tak berdaya. Singkat cerita, 2 minggu berlalu. Saat itu di rumah Bayu sudah ada ibu, ayah, dan adik-adiknya. Sengaja Bono kabari agar Bayu bisa melihat keluarganya untuk yang terakhir kalinya. Malam pun tiba. Tepat jam 10 malam, tiba-tiba saja Bono dan keluarga Bayu mencium bau wangi bunga sedap malam yang menyeruak di seluruh ruangan rumah. Terdengar pula ringkikan suara kuda dari atas rumah. Dan tak lama Bayu pun meninggal dunia dengan kedua matanya yang melotot. Setelah Bayu meninggal, bau wangi bunga itu berangsur-angsur hilang bersamaan dengan hilangnya suara ringkikan kuda. Melihat
Bayu sudah tidak bernyawa. Seketika itu juga ayah, ibu, dan adik-adiknya memeluk Bayu dengan tangisan. Begitupun Bono yang tidak bisa membendung tangisannya, karena Bayu adalah teman yang baik di matanya, walaupun dia melakukan jalan yang salah. Singkat cerita, semeninggalnya Bayu, dengan uang yang dimilikinya dari pemberian Bayu, kini Bono tinggal di kampung bersama anak dan istrinya. Dia membuka usaha toko kelontongan dan bakso di kampungnya. Demikianlah cerita misteri, cerita pengantar tidur pada kali ini. Semoga apa yang kami ceritakan bisa diambil hikmahnya dan menjadi hiburan bagi kita semua, tentunya bagi pecinta dunia misteri. Nantikan kembali cerita misteri, cerita pengantar tidur lainnya dari Pamangku Cermis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.